Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode reaksi oksidasi dalam penentuan kadar obat dengan metode iodimetri. Jadi, metode iodimetri itu sendiri adalah titrasi reduksi oksidasi atau redox dengan menggunakan larutan standar I2 sebagai titran dalam suasana netral ataupun dalam suasana sedikit asam. Titrasi tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu titrasi langsung karena iodimetri ini dalam proses titrasi ini I2-nya itu berfungsi sebagai reaksi. Di sini saya menggunakan jurnal penetapan kadar vitamin C pada jerami nangka. Jadi, mengapa menggunakan metode iodimetri dalam penetapan kadar vitamin C? Karena iodimetri ini adalah salah satu metode yang tepat dalam penetapan kadar vitamin C. Karena vitamin C ini merupakan senyawa yang bersifat reduktor kuat, mudah teroksidasi, dan iodium mudah berkurang. Hal ini merupakan salah satu syarat senyawa dapat dilakukan dengan metode iodimetri. Pada penetapan kadar vitamin C pada jerami nangka, dilakukan penetapan kadar vitamin C dengan cara yang pertama itu dengan tentu saja pengumpulan serta penyiapan bahan dan alat. Selanjutnya dilakukan uji kualitatif, lalu dibuat indikator kanji. Selanjutnya pembuatan larutan baku iodium. Selanjutnya pembakuan larutan iodium 0,1 N. Selanjutnya ditetapkan kadar vitamin C-nya dan diperoleh hasil 0,021% bobot per bobot atau 0,0021 mg per 10 gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode permanganometri. Di mana metode permanganometri sendiri merupakan salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip daripada reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Nah, di sini saya menggunakan jurnal tentang metode analisis permanganometri dan serimetri dalam penentuan kadar besi 2 atau Fe2, di mana metode permanganometri dan metode serimetri ini sama-sama bisa untuk menentukan kadar besi 2. Namun masing-masing daripada metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk metode permanganometri di sini mengapa memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah metode ini merupakan salah satu oksidator yang kuat. Ion permanganat selain juga biasanya digunakan untuk pengoksidator, ion permanganat ini juga bisa menjadi indikator. Mengapa? Karena ion permanganat ini ketika saat proses titrasi berakhir akan menghasilkan warna yang cukup jelas untuk membaca sebagai pertanda dari titik akhir titrasi. Nah, sedangkan kekurangan daripada ion permanganat sendiri, larutan yang biasanya digunakan untuk metode permanganometri ini biasanya kurang stabil ketika melalui proses penyimpanan. Jadi, ketika akan melakukan proses penyimpanan, biasanya larutan yang digunakan tersebut harus melalui pembakuan terlebih dahulu. Nah, untuk metode serimetri ini, lebih ke kebalikannya, di mana kelebihan daripada metode serimetri ini, larutan cerium 4 sulfat lebih stabil dalam hal penyimpanan, sehingga ketika menyimpan larutan ini tidak harus dilakukan pembakuan terlebih dahulu. Kelebihan lain yaitu metode serimetri ini penggunaan larutan oksidatornya merupakan oksidator yang baik juga. Nah, sedangkan untuk kekurangan daripada metode ini, metode serimetri ini perlu menggunakan indikator tambahan ketika melakukan proses titrasi karena larutannya kurang berwarna, sehingga
ketika proses akhir titrasi dilakukan itu tidak menghasilkan warna yang cukup jelas untuk pembacaan titik akhir dari titrasi. Selain itu juga metode serimetri ini harganya yang cukup mahal, tidak terjangkau. Sedangkan untuk metode permanganometri ini ion permanganatnya lebih mudah diperoleh dan juga terjangkau. Nah, mengapa saya menggunakan tentang penentuan kadar besi? Sebenarnya kadar besi ini banyak contohnya dalam obat untuk keperluan sehari-hari. Contohnya untuk obat penambah darah. Biasanya orang yang kekurangan darah atau anemia itu mengkonsumsi obat penambah darah. Untuk keperluan tubuh sendiri, zat besi itu diperlukan dalam tubuh sekitar 150 hingga 300 mg per hari. Nah, berikut ini adalah hasil daripada metode permanganometri dan metode serimetri. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis jurnal ini pada tahap awal dilakukan dahulu proses penentuan kadar besi, baik daripada metode serimetri ataupun permanganometri. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah membuat larutan Fe2+. Larutan ini dibuat dari padatan ferus amonium sulfat heksahidrat. Nah, mula-mula larutan tersebut digunakan untuk membuat larutan Fe2+, lalu sebanyak 100 ppm. Kemudian dilakukan pengenceran sehingga konsentrasinya berubah menjadi 5 ppm. Nah, langkah selanjutnya yaitu larutan Fe2+ yang sudah diencerkan hingga konsentrasi 5 ppm tadi, barulah diuji menggunakan kedua metode tersebut dengan menggunakan parameter pengujian yaitu persen recovery. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari 3 kali titrasi untuk metode permanganometri dapat dilihat pada tabel 3 berikut, di mana volume larutan MnO4 yang diperlukan pada saat titrasi sampel pada titrasi pertama dengan konsentrasi awal sampel 5 ppm, volume Ce4+ yang didapat adalah 1,0 ml. Titrasi kedua dengan konsentrasi awal 5 ppm, volume Ce4+ yang didapat adalah 1,1 ml, dan volume ketiga pada konsentrasi awal 5 ppm, volume Ce4+ yang didapat adalah 0,9 ml, sehingga volume rata-rata yang didapatkan dari metode permanganometri ini adalah 1,0 ml. Dengan reaksi titran dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk metode serimetri di mana dapat dilihat pada tabel keempat. Pada saat titrasi pertama dengan konsentrasi awal 5 ppm, volume Ce4+ yang didapat adalah 2,9 ml. Pada titrasi kedua dengan konsentrasi awal 5 ml, volume Ce4+ yang didapat adalah 2,9 ml. Dan pada titrasi ketiga pada konsentrasi awal sampel 5 ppm, volume yang didapatkan volume Ce4+ yang didapatkan adalah 3,0 ml, sehingga volume rata-rata dari metode serimetri ini adalah 2,9 ml. Nah, metode serimetri pada titrasi ini dilakukan dengan menggunakan indikator tambahan atau indikator eksternal, di mana indikator yang digunakan adalah veroin. Dengan reaksi titran adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada penelitian yang telah penulis jurnal tersebut lakukan, dapat diketahui bahwa baik dari metode permanganometri maupun metode serimetri ini sebenarnya sama-sama baik dalam digunakan sebagai metode pengukuran kadar dari suatu sampel besi 2 atau Fe2+. Nah, hasil daripada standarisasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa konsentrasi dari larutan ion permanganat sebesar 20,6717 konsentrasi ppm dengan konsentrasi larutan konsentrasi larutan cerium 4 sebesar 83,2400
53 konsentrasi ppm. Nah, sedangkan hasil titrasi yang diujikan terhadap sampel Fe4+ dengan konsentrasi 5 ppm menunjukkan hasil di mana metode permanganometri mengukur kadar sampel besi sebesar 4,8561 ppm dengan persen recovery sebesar 97,12%. Sedangkan untuk hasil daripada metode sarimetri dapat mengukur sampel besi sebesar 4,8649 ppm dengan persen recovery sebesar 97,30%. Oleh karena itu, baik permanganometri maupun metode sarimetri ini sama-sama baik untuk menentukan kadar sampel besi 2 atau Fe2+. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.